Ya pemirsa, saat ini saya akan mengikuti perjalanan Bapak Teguh Heri Sutanto untuk berkeliling ke beberapa sekolah di SMA di Kalimantan Utara dan kita akan menuju ke SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Ikutin perjalanan kami. Ya, Bapak, ini kita mau kemana nih? SMA Negeri 1? Kita mau ke SMA Negeri 1 Tanjung Palas, yang mana akses kita memang untuk penyeberangan yang paling dekat, tapi akses darat juga ada. Untuk masyarakat di Gatot Cilor itu bisa melalui penyeberangan dengan kapal seperti ini, namanya kapal klotok. Jadi sedemikian sulit akses untuk menuju ke sana, masyarakat harus menggunakan speed untuk menuju ke kapal sana. seperti ini. Dan kebetulan juga aksesnya lancar aja. Ya. Kira-kira di sana apa yang menonjol dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas ini? SMA Tanjung Palas itu adalah sekolah bergerak. Jadi sekolah bergerak adalah sekolah sebagai percontohan yang mana dalam rangka kegiatan implementasi kurikulum merdeka, kepala sekolahnya terpilih untuk menjadi sekolah bergerak. Jadi sekolah bergerak itu tidak hanya tiba-tiba, prosesnya panjang. Yang diuji adalah kepala sekolah, bukan sekolahnya, tapi kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya, Pak, ketika ada inovasinya, ketika ada program-program yang sekiranya bisa menggerakkan semua komponen elemen komunitas belajar, itulah yang disebut namanya kepala sekolah bergerak. Dan itu akan dapat pembinaan secara kontinu selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Dibimbing secara langsung dan dibantu pembiayaannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke. Dan tentunya di program transformasi pembelajaran di sana juga tak luput dari perhatian Bapak, Alhamdulillah, begitu ya? SMA Tanjung Palas itu sudah berjalan. Dan di Kaltara di Kabupaten Hubungan, SMA Mabila itu tidak terlalu banyak. Hanya satu SMA 1 Tanjung Palas, yang kedua SMA 2 Tanjung Selor, dan yang ketiga SMA 1 Pesong. Kadang diukur kepala sekolahnya, bukan sekolahnya tadi. Yang lulus menjadi sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak adalah 3 kepala sekolah itu. Maka ditetapkan pada pusat sebagai sekolah percontohan yang mampu menggerakkan implementasi kurikulum merdeka tadi, transformasi percepatan kurikulum merdeka dan implementasi kurikulumnya juga, sarana prasarananya, hasil belajarnya juga yang berbasis 5P tadi. Ya, tempat boleh terpencil, tapi kemampuan dan kemudian edukasi di sana ternyata tidak ketinggalan jauh dengan teman-teman yang mungkin tempatnya lebih strategis begitu ya. Bapak, nanti mungkin kita akan lihat lebih jauh bagaimana pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Boleh, kita akan menuju ke sana sama-sama, dan kita akan menyeberang sampai jembatan. Oke. Kita lanjut ke nanti ke SMA. Jumlah siswanya di sini, Pak? Ya. Berapa jumlah siswa? Ya, ini kita akan naik bus sekolah. Siap. Ketika anak-anak menyeberang, nanti difasilitasi dan dijemput oleh bus. Ya, bis sekolah ini akan membawa kita menuju ke lokasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas ya. Jadi setiap masyarakat dan adik-adik yang mau sekolah, mereka gratis menggunakan fasilitas sekolah di sekolah ini. Kita tadi ngomongin transformasi pembelajaran. Apakah semacam pembangunan ini merupakan salah satu strategi Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara untuk membuat satu dorongan atau loncatan yang besar ya, betul. Jadi begini, perkembangan pendidikan dalam percepatan transformasi penguatan Merdeka Belajar, salah satunya harus didukung sarana prasarana. Nah, ini gedung adalah sebagai penunjang sarana standar sarana kita. Jadi nanti ketika sudah dibangun lengkap, ada ruang guru, ada ruang TU, ada laboratorium, ada ruang perpustakaan, ada lab komputer, itu standar prasarana dalam rangka meningkatkan layanan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, SMA 1 Tanjung Palas ini adalah skala prioritas yang mana sejarah dari Kalimantan Utara berasal dari Tanjung Palas ini. Jadi tempatnya awalnya harus dibesarkan begitu ya. Kalimantan Utara itu dari Kerajaan Tanjung Palas di sini. Maka kita harus memberi penghargaan kepada masyarakat di sini untuk memberikan fasilitas pendidikan yang standar, baik sarana prasarananya, baik gurunya, baik juga kurikulumnya, juga
metode pembelajaran yang lain, sehingga nanti harapan kita ke depannya ini mampu sebagai ikonnya pendidikan yang ada di Kalimantan Utara. Oke. Kalau tanggapan masyarakat setempat sendiri, masyarakat lokal nih Pak, dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bagaimana Pak? Oh, mereka sangat berterima kasih bahwa antara Tanjung Selor dengan Tanjung Palas itu seimbang. Artinya pembangunan yang ada di Tanjung Selor dengan yang ada di Tanjung Palas itu seimbang. Ya? Jadi tidak ada masyarakat Tanjung Palas ingin belajar di Tanjung Selor. Cukup di sini. Kita bangunkan yang sama dengan di SMA 1 Tanjung Selor. Jadi makin penasaran, kita lihat lebih dalam boleh, Pak di dalam. Silakan. Oke, baik. Apa aja Pak lagi yang sedang digagas oleh pemerintah selain pembangunan gedung? Ini penguatan transportasi pembelajaran. Jadi ada pertemuan komunitas belajar setiap hari satu minggu sekali yang dimotori oleh kepala sekolah bagaimana mengevaluasi hasil transformasi belajar setiap minggunya. Capaiannya seperti apa, kendalanya seperti apa, nanti akan diperbaiki secara kontinu. Sehingga harapan kita kualitas pembelajaran yang diberikan di SMA 1 Tanjung Palas inilah betul-betul kualitas yang terbaik dan menghasilkan lulusan yang terbaik. Ya, bicara soal lulusan terbaik berarti strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggali minat mereka gitu ya, terutama bakat dan sebagainya, mengeksplor kemauan mereka mau seperti apa dan sebagainya seperti itu. Adakah satu program khusus gitu yang fokus untuk ibaratnya seperti SMA kejuruan gitu ya, yang diinisiasi oleh pemerintah khusus untuk adik-adik yang di Tanjung Palas ini Pak? Jadi ada strategi kami secara khusus. Pada awal pembelajaran atau setiap penerimaan peserta pendidik baru, itu namanya ada asesmen awal, mengetahui bakat dan minat dan kemampuan. Oleh sebab itu, ketika sudah di asesmen, kami kelompokkan. Anak-anak yang akan melanjutkan di berbagai perguruan tinggi sudah kami pisahkan. Anak-anak yang kira-kira tidak akan melanjutkan sudah kami pisahkan. Jadi pembelajarannya agak berbeda. Lebih penguatan ke akademik ketika anak akan melanjutkan di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran penguatan pendidikan kewarasaan bagi anak yang kira-kira tidak mampu melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi perkuat dengan pembelajaran. Gitu ya? Harapan kami setelah lulus dari SMA 1 Tanjung Palas ini, anak-anak itu yang tidak melanjutkan menjadi wirausahawan muda. Itu harapan kita. Ibu boleh kita mungkin dibawa ke salah satu kelas di mana adik-adik bersekolah gitu? Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Saya memberikan semangat kepada anak-anakku semuanya bahwa SMA 1 Tanjung Palas ini adalah SMA sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang dipilih pemerintah menjadi sekolah percontohan, beri sekolah yang terbaik kepada di antara sekolah-sekolah yang lain. Maka tugas sekolah penggerak itu mengimbaskan kepada sekolah lain. Anak-anakku masuk di sini tidak salah. Iya, mau kuliah apa jurusannya? Manajemen. Manajemen. Alasannya kenapa? Mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha Pak dia. Ya, berarti kewirausahaan. Anak rencana setelah lulus dari SMA Tanjung Palas ini mau melanjutkan kemana? Mau kuliah. Di mana? Bidan di Samarinda. Di Samarinda, ambil kebidanan. Iya. Di Unmul ya? Iya. Saya berharap mudah-mudahan ada jalur undangan, bisa masuk jalur prestasi. Kalau SMA penggerak dan SMA sudah akreditasi A, itu lebih besar kuotanya untuk jalur undangan. Saya doakan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Saat ini kita sedang berada di kebun apa ini Bu? Hidroponik ya? Karya dari adik-adik SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Bagaimana Bu sampai prosesnya mereka berinisiasi untuk membuat semacam ini? Kita sesuaikan dengan ini kan ada yang P5, kemudian ada P5 kami ngambil hidroponik, kemudian ada yang PKWU. PKWU untuk mendidik anak-anak menjadi pengusaha. Nah, memanfaatkan barang bekas. Kalau secara keseluruhan kita menggunakan hidroponik itu mahal, Mbak. Tetapi mahal, tetapi kita menggunakan ini styrofoam yang bekas-bekas itu, yang insya Allah anak-anak itu hanya minta ke penjual buah
yang ini kan daripada dibuang, akhirnya Diambil dan digunakan, dimanfaatkan. iya, Gitu. untuk dimanfaatkan. Kebetulan minggu kemarin itu sudah panen, konsumsinya itu untuk dijual kembali ke guru-guru. Sebenarnya banyak yang berminat di pihak, kemarin kan pernah saya posting tentang ini Pak Kadis, yang ini, selada, itu peminat seladanya banyak, tetapi kami tidak bisa atau belum mampu untuk melayani Kebutuhan. iya gitu. yang di Oke. sekitar itu. Jadi sementara ini pembelinya hanya dari Baru lingkungan sekolah. iya, gitu ya? guru-guru aja masih kurang. Oke. Masih kurang untuk guru-gurunya. Itu Iya. ada ini kemarin coba menanam selada merah. Ya, selada merah kita coba. Alhamdulillah kok hasilnya lebih bagus. Iya. Bapak, ternyata teman-teman adik-adik SMA juga mampu membuat Iya, yang iya. semacam ini gitu. Ya, makanya seperti saya katakan tadi, kita ada 2 pola pendekatan. Yang akan melanjutkan perguruan tinggi, kita perkuat dengan pendidikan akademik. Yang tidak akan melanjutkan di perguruan tinggi, kita akan perkuat dengan pendidikan kewirausahaan. Ya. Harapan saya yang tidak melanjutkan tinggi akan menjadi wirausaha muda. Oke. Jadi sehingga lulus dari SMA 1 Tanjung Palas 1 ini bisa menjadi jiwa wirausaha bisa meningkat dan Jadi bisa menjadi hidup bisa mandiri begitu Pak ya, Tidak, dengan skill yang mereka miliki. Dan satu gitu. lagi izin Pak, SMA Tanjung Palas itu anak-anaknya itu kenapa tadi kan ditanya berapa Pak yang hanya pingin kuliah itu mungkin sekitar 40% atau 50%, kebanyakan anak-anak itu ke polisi Bu. Oh, ke polisi. Alhamdulillah tahun ini polisi itu yang diambil kan 107 kuota Pak, dari Tanjung Palas 10 anak Alhamdulillah. yang diterima. Luar biasa. Bahkan ini tahun kemarin itu dari sebuku, sengaja SMP-nya sebuku, nggak mau masuk SMA 1 atau apa, karena jalur prestasi atau apa, masuknya ke sini pengen jadi polisi. Ya, ya. Karena setiap tahun minimal 18 anak itu Terjaring lolos. dari SMA sih. Iya, Dari iya. SMA sini. Karena Mereka kami akhirnya- sekolah itu mengadakan kerjasama dengan Polsek. Oke. Jadi nanti di bulan 10-11 ini sudah dilakukan penjaringan. Ya, jadi ada kuota Iya, khusus begitu ya. iya, sudah mulai dilatih. Dan itu mungkin menjadi salah satu daya tarik juga Iya. bagi masyarakat lokal bahwa kalau masuk di SMA Negeri 1 Tanjung Pales Itulah. bisa ada potensi jadi polisi Itulah. ya. Ya, betul sekali. Pemirsa, kita sekarang mencoba masuk ke ruang perpustakaan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Tanjung Palas dan ternyata not bad. Fasilitasnya banyak, jadi buku-bukunya juga lumayan lengkap dan bahkan di sini tadi sempat ada seorang guru, tadinya bukan guru Pak ya? Ya, dari ya. dari Ya, pegawai struktural kita. struktural, Silakan, Pak. kemudian Ya. sekarang sudah Ternyata mengajar jadi di guru sini. lebih enjoy. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Terbit. Ya. Bapak, tadi kita sempat wawancara di dalam bahwa adik-adik banyak sekali yang punya keinginan untuk menjadi seorang wira swasta gitu ya, Ya, benar. wirausahawan dan mereka artinya tidak semuanya memilih untuk kuliah, tapi setelah lulus SMA untuk berusaha Berlatih sendiri gitu. wirausaha. Ya. Apa sebenarnya yang mendorong mereka untuk sebagian besar mengambil keputusan itu gitu Pak? Bapak sebagai seorang pendidik di bidang ekonomi gitu ya di SMA ini, Ya, mungkin berpikirnya anak-anak sekarang praktis. praktis. Ya, Oke. praktis dalam menghasilkan uang. Hmm. Ya, apalagi sekarang kan zamannya anak-anak itu adalah harus menghasilkan uang. Hmm. Artinya bahwa prospeknya lebih baik berusaha daripada mungkin berpikirnya kuliah. Nah, tetapi mungkin ke depan setelah mereka berhasil berwirausaha mungkin terbuka peluang untuk kuliah. Nah, prospeknya seperti itu. Jadi walaupun mereka anak-anak boleh dikatakan pinggiran ya, tapi Ya, mereka pikiran menguasai tapi juga berpikirnya global. global. Ya. Oke, keren sekali Pak. Mudah-mudahan tetap semangat Oh, memberikan semangat. edukasi buat Ya, adik-adik kita. siap. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara juga memberikan dukungan sarana dan prasarana yang luar biasa terhadap sekolah ini. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembangunan gedung yang direncanakan akan rampung di tahun ini Pak ya. Ya, betul.
Kalau boleh diceritakan ini apa aja yang akan dibangun, kemudian dananya dari mana, dan targetnya apa setelah ini terbangun, Pak? Jadi pertama pembangunan ini mencakup ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang lab, juga ada ruang perpustakaan. Itu 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai. Kemudian yang kedua, ini dibangun secara bertahap. Total keseluruhan dana itu hampir keseluruhan 38 miliar. Oke, cukup Secara besar sekali, bertahap. Pak ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya fasilitas yang standar tadi mendorong masyarakat sini menjadikan animo masyarakat bahwa sekolah ini adalah sekolah yang memang betul sekolah yang terbaik. Terbaik di wilayah Dari ini, segi begitu sarana prasarananya, dari segi pembelajaran kualitas lulusannya. Itu harapan kita. Makanya di sini adalah sekolah penggerak tadi. Indikator lulusan sekolah penggerak adalah yang pertama lulusan. Ya. Lulusan pertama berintegrasi, berintegritas, yang kedua berwawasan global, yang ketiga mampu berdaya saing. Oke. Oleh sebab itu betul-betul kita akan menerapkan itu sehingga lulusan daripada SMA 1 Tanjung Palas 1 ini mudah-mudahan kami berharap yang tidak sekolah menjadi wirausaha muda dan hidup mandiri, berkarya. Yang kedua yang akan melanjutkan bisa diterima di beberapa perguruan tinggi sesuai harapan mereka. Oke. Termasuk cita-cita yang mulia begitu, Pak ya. Kalau tidak ada lulusan dari sini tidak ada yang menganggur. Ya, diferensiasi yang memang strategi yang memang tidak ada di tempat lain atau di sekolah lain yang hanya Bapak terapkan di SMA Tanjung Palas ini apa, Pak? Yang pertama penguatan pembelajaran kapasitas guru melalui komunitas belajar. Jadi setiap 1 minggu sekali semua komponen di lingkungan sekolah ini baik TU, satpam, guru semua harus berdiskusi. Menyelesaikan akar masalah bagaimana pembelajaran 1 minggu yang kemarin, dievaluasi terus, kurangnya di mana sehingga transformasi pembelajaran bisa tercapai, kualitas lulusan bisa terpenuhi. Tidak ada kata tertinggal begitu, Pak. Tidak ada kata tertinggal, selalu update setiap minggu. Manajemennya dan sebagainya begitu ya. Dan faktanya apakah dalam sekian lama tadi ada diskusi setiap yang rutin dilakukan, apakah ada kasus-kasus mungkin yang sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian khusus bagi? Untuk yang sifatnya menjadi perhatian khusus ya ini penyelesaian gedung. Kalau yang sifatnya yang lulusan semua alhamdulillah seperti disampaikan tadi, bahkan ada anak sebuku itu dari Kabupaten Nunukan pengen sekolah di sini. Ingin masuk polisi, gara-gara ingin masuk polisi karena memang ikonnya SMA 1 Tanjung Palas ini adalah presentasinya begitu besar masuk diterima di polisi, sehingga dari berbagai daerah pengen sekolahnya di sini, sehingga harapannya mereka lulus dari sini bisa masuk ke sekolah. Nah, tantangannya terutama adalah realisasi globalisasi tadi. Bahwa SMA kita akan kita penuhi sarprasnya termasuk internet, jaringan internet, supaya akan anak-anak itu belajar menggunakan jaringan global internasional. Harapan kita seperti itu. Gitu. Oke, bicara soal internet saya jadi teringat nih. Biasanya kan kadang-kadang kalau wilayah perbatasan dan pinggiran begini agak susah tuh Pak untuk mendapatkan akses jaringan internet. Apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah? Kalau kami untuk wilayah yang di pinggiran kota, yang jauh kita membelikan semacam modem sehingga ada jaringan khusus, tapi untuk lingkungan internet satu lingkungan aja, satu sekolah itu ada kita bangun kerjasama dengan Kominfo. Itu sudah terlaksana dan alhamdulillah bisa berjalan dalam seluruh Kalimantan Utara ini. Berarti jadi ketika ada ujian nasional, kemudian ada asesmen nasional, itu anak-anak tidak mengalami kesulitan lagi. Ya. Ya, pemirsa, bagian dari transformasi pembelajaran tidak hanya diterapkan di SMA, namun juga SMK. Dan kali ini kita berkunjung ke SMK Negeri 1 Tanjung Selor bersama Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat perkembangan adik-adik kita yang ada di SMK ini. Ya, Bapak, kita udah menyaksikan sekarang adik-adik di Tata Busana, Pak ya. Kira-kira apa kesan Bapak melihat perkembangan adik-adik khususnya di SMK ini, kemudian pengaplikasian daripada transformasi pembelajaran yang tadi diterapkan di SMA, ternyata di SMK juga kita fokus ke sana gitu. Ya, terima kasih. Jadi transformasi percepatan pembelajaran SMK untuk di Tanjung Selor secara keseluruhan di Kalimantan Utara itu adalah SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Jadi kalau di SMA namanya sekolah penggerak, tapi kalau di SMA adalah SMK PK. SMK Pusat Keunggulan itu sama. Sebagai percontohan, sebagai barometer, sebagai indikator keberhasilan mereka
dalam mencetak tenaga kerja, dalam mencetak lulusan yang siap bekerja. Maka itu disebut SMK Pusat Keunggulan. Jadi sudah dipercaya oleh dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Nah, Tata Busana ini adalah produk hasil-hasil anak-anak kita yang nantinya akan kita siapkan untuk menjadi wirausaha atau membuka konveksi baru. Kalimantan belum ada, Kalimantan Utara belum ada. Kedepannya dengan adanya lulusan Tata Busana ini, harapan kita mampu mencetak generasi yang desainer tadi menjadi yang bahkan untuk nasional dan internasional. Harapan kita sejauh itu. Jadi sudah langsung siap tempur begitu Pak ya, nggak begitu lulus mereka sudah siap berkarya. Siap bekerja untuk perusahaan, desainer atau mandiri. Sudah kami siapkan. Dan setelah ini nanti ada uji kompetensinya. Bukan hanya sekedar praktek menjahit dan membuat baju, juga harus ada uji kompetensi keahlian profesi. Siapa yang menguji LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ketika nanti sudah lulus mendapatkan uji kompetensi, dia bisa bekerja di mana-mana. Perusahaan itu tidak ragu lagi, karena sudah ada sertifikat kompetensi keahlian. Maka SMK itu jasanya 2. Ya. Bedanya ada 2 ijazah. Jadi kalau SMA hanya ijazah SMA saja, tapi kalau SMK 2. Pertama harus ada sertifikasi ijazah sekolah murni. Yang kedua ada uji kompetensi, sertifikat kompetensi. Itu yang penting. Melamar kerja itu yang ditanya. Oke, Bapak, saya jadi teringat kalau di SMK kan kita mengenal yang namanya teaching factory gitu ya. Oh iya betul. Apa sebenarnya yang dilakukan di situ? Nah, ini sudah kita, termasuk SMKPK salah satunya adalah indikatornya teaching factory. Mengajak industri bekerja sama dengan SMK untuk menyusun kurikulum bersama, terus kemudian pembelajaran berbasis industri. Jadi ketika anak lulus itu bisa langsung ditransfer, bisa langsung bekerja pada perusahaannya itu. Sesuai kebutuhan begitu sesuai kebutuhan mereka, karena kurikulumnya sudah susun bersama. Media, sarana, prasarana, gurunya pun kita sama-sama mengajar. Sehingga tidak perlu ada diklat lagi nanti setelah lulus di sana. Jadi sudah siap cetak, siap kerja, siap pakai. Makanya teaching factory kita minimal kalau bisa tuh ada beberapa perusahaan yang bisa bergabung di sini. Bukan hanya satu perusahaan. Indikatornya ada 3. Semua jurusan itu punya teaching factory 3 perusahaan lah, 3 industri, 3 usaha. Apa motivasi masuk ambil jurusan Tata Busana? Karena saya tertarik dengan tentang busana, tertarik untuk jadi desainer. Cita-cita ke depan setelah lulus dari SMK seperti apa? Cita-cita saya mungkin mau lanjutkan jurusan Tata Busana. Meneruskan di perguruan tinggi tapi ambil Tata Busana juga. Kedepannya setelah itu mau jadi desainer atau jadi perancang model terkenal atau membuka usaha konveksi? Jadi lebih ke modelnya sih. Oh gitu ya. Namanya siapa? Artika, Ibu. Artika, saya mendengar kalau Artika pernah mengikuti ajang lomba busana di tingkat nasional ya? Iya, apa nih yang bisa diceritakan? Yang bisa diceritakan sih sangat menambah pengalaman ya, apalagi buat saya yang masih kelas 11. Karya apa yang diusung waktu itu? Saya bikin dress, tapi pakai timernya 8 jam. 8 jam? Harus selesai. Dan hasilnya? Alhamdulillah selesai. Awalnya provinsi juara 1. Kalau sudah juara 1 lanjut nasional. Alhamdulillah saya juara 1 jadi lanjut nasional. Lanjut nasional. Iya. Dan di nasional mendapatkan juara juga? Medallion of Excellence. Oh, keren sekali. Cita-citanya ke depannya apa nih setelah lulus dari SMK? Alhamdulillah semoga saya bisa keterima di universitas tinggi. Semoga bisa jadi desainer sih. Bapak, tadi kita sudah jauh-jauh ke Tanjung Palas, kemudian mengunjungi SMK 1. Nah, sekarang kita di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Apa sih yang menjadi keunggulan dari sekolah ini? Karena SMA 1 Tanjung Selor adalah SMA yang pertama berdiri, mulai sekitar tahun 68 kalau tidak salah, dan menjadi ikonnya masyarakat Kabupaten Bulungan semua ingin bersekolah di SMA 1. Karena SMA 1 sudah meluluskan berbagai tokoh. Ada yang bupati, kemudian ada yang jadi dokter, ada yang semuanya. Jadi SMA 1 ini merupakan SMA yang diidolakan oleh masyarakat di Kabupaten Bulungan. Oleh sebab itu kita memberikan fasilitas penguatan sarana prasarana yang secara standar nasional. Maka kita bangun ruang guru, ruang kepala sekolah sampai lantai 3 tadi. Semuanya ada di sini.
ruang komputer, ruang laboratorium, ruang perpustakaan ada semua. Halo, apa kabar? Ni hao ma. Ya, kemarin mereka Ya. salah satu peserta yang ikut di bahasa Mandarin, Pak ya? Ya, ini salah satu peserta guru yang kita siapkan untuk menjadi pengajar bahasa Mandarin, dan sementara ini baru berproses untuk pelatihan dan kursus selama kurang lebih 2 bulan bahasa Mandarin. Harapan kita nanti salah satu semua sekolah itu punya satu guru bahasa Mandarin Yang menguasai. yang menguasai. Oke. Bapak, kenapa strategi pembelajaran bahasa Mandarin yang dipilih oleh Dinas Pendidikan untuk diterapkan kepada para guru yang ada di SMA di Kalimantan Utara ini? Ya, harapan kita kalau gurunya menguasai bahasa Mandarin, nanti otomatis transfer knowledge-nya ke siswa itu pasti akan lebih cepat. Oke. Jadi harapan kita ini adalah sebagai salah satu guru yang nanti akan mengajarkan bahasa Mandarin di semua siswa. Yang kedua juga kepada guru-gurunya yang lain. Jadi kalau bisa, mungkin kita programkan setiap hari Selasa atau hari Kamis itu semua menggunakan bahasa Mandarin. Mengapa harus Mandarin yang dipilih, Pak? Saya pilih Mandarin karena begini, untuk menyiapkan SDM yang ada di Kaltara ini banyak investor yang datang dari negara Tiongkok, terutama yang akan berdiri industri besar, industri raksasa Indonesia, yaitu di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanah Kuning. Itu semua investor rata-rata dari negara Tiongkok. Jadi mereka Ya, kami siapkan untuk komunikasi lisannya dulu, baru nanti kompetensinya baru kami siapkan. Mengangkat temanya batik. Jadi batik yang ada di Kalimantan Utara ini ya anak-anak untuk berkreasi bagaimana membuat batik yang khas Kalimantan Utara. Tentunya kami selaku pengambil kebijakan, karena penguatan P5 salah satu adalah kewirausahaan, maka kita akan mengangkat tema-tema yang berbasis produk lokal. Dan kita akan dorong bagaimana anak tidak hanya membuat, tapi bisa memasarkan, bisa menjual produk itu menjadi produk unggulan yang nantinya juga harapan kita lulus dari SMA tadi, semua saya katakan pendidikan kewirausahaannya muncul. Ya pemirsa, demikian tadi touring saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Teguh Henry Sutanto. Dan besok kita akan melanjutkan perbincangan kita lebih dalam tentang pendidikan di provinsi ini. Gerakan transformasi pembelajaran muncul sebagai respon dunia pendidikan untuk mengubah cara belajar mengajar, kemudian kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta pemberian keterampilan kepada para siswa yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan sosial, kemudian tuntutan pasar kerja yang begitu kompleks. Bagaimana halnya dengan Provinsi Kalimantan Utara? Bersama saya Rina Chandra dalam program Lensa Publik Ekuator TV, kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Henry Sutanto MPD, dengan tema Efektifkah Gerakan Transformasi Pembelajaran di Kaltara? Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, supaya nggak tegang nih. Kita tetap semangat. Betul. Membangun Kalimantan Utara melalui pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Semangat. Pak Teguh, biar nggak tegang nih, tolong dong pantunnya hari ini. Jalan-jalan keliling kota Jakarta. Oke, asik, cakep. Singgah sebentar di Kampung Melayu. Ya. Izinkan saya mengucapkan satu kata, I love you. Oh, Satu lagi boleh? boleh Pak, silakan. Atap gubuk berdaun lontar. Ya. Naik kuda susah terkejar. Dari mana datangnya siswa pintar? Karena guru yang pandai mengajar. Wow, keren sekali. Hebat sekali untuk para guru di Kalimantan Utara. Ya Bapak, kita hari ini ngomongin tentang gerakan transformasi pembelajaran. Sesuai tema tadi, efektifkah gerakan itu di Provinsi Kalimantan Utara? Ya Bapak, kalau kita ngomong gerakan ini berusaha untuk mempersiapkan siswa begitu ya, untuk berpikir kritis, kreatif, kemudian menyesuaikan dengan kemampuan literasi digital yang ada begitu ya. Nah, sejauh mana efektivitas gerakan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan ini Pak? Ya, saya kira begini. Kita perlu adanya dorongan-dorongan, lompatan-lompatan bagaimana mencapai tujuan pendidikan di Kalimantan Utara. Iya. Sehingga ketika kita ada transformasi pendidikan, maka kita bisa mengukur. Oleh sebab itu,
sebelum ada kurikulum Merdeka Ya. dan sesudah ada kurikulum Merdeka itu jauh lompatannya luar biasa. Dan artinya transformasi itu memang betul berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan di Kalimantan Utara. Begitu ya Pak ya. Oke, baik. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi kenapa kok harus muncul yang namanya gerakan transformasi pembelajaran itu tadi? Yang pertama begini, angka partisipasi sekolah di Kalimantan Utara itu masih begitu rendah di bawah rata-rata nasional. Itu artinya kita harus membuat strategi bagaimana agar kita bisa mendongkrak angka partisipasi sekolah di Kalimantan Utara. Iya. Kemudian yang kedua, paradigma baru tentang cara nilai, cara pandang, kemudian cara belajar, cara berpikir, yang mana itu harus ada perubahan. Oke. Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu adanya transformasi. Bagaimana menata siswa, bagaimana menata guru, dan bagaimana menata manajemen di satuan pendidikan atau di sekolah. Sehingga artinya dengan harapan itu, maka capaian tujuan pendidikan indikator yang kita tetapkan, yaitu layanan mutu pendidikan yang berkualitas, kemudian juga layanan memperoleh layanan pendidikan yang secara merata dan adil, itu harus kita wujudkan melalui transformasi kegiatan pendidikan ini. Oke. Basicnya Pak, tujuan mendasarnya sendiri gerakan transformasi digital ini apa Pak? Yang pertama kita ada regulasi tentunya ya. Kita punya regulasi yang mengatur tentang transformasi Merdeka Belajar. Ya. Yang kita tuangkan dalam peraturan daerah tentang pendidikan yaitu nomor 6 tahun 2023. Kemudian turunannya ada peraturan gubernur nomor 32 tahun 2003 tentang transformasi pembelajaran di bidang penguatan SMA sekolah penggerak pada bidang SMA, kemudian ada sekolah pusat keunggulan atau SMK, kemudian yang kedua ada transformasi kebudayaan juga tentunya kita tidak lepas dengan budaya kan gitu. Itu sudah kami atur di dalam peraturan gubernur dan peraturan daerah yang mengatur bahwa masyarakat Kalimantan Utara usia 16 sampai 18 wajib memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Jadi pijakannya sudah kuat sebenarnya Pak ya, begitu. Oke, saya jadi teringat dulu metode pembelajaran kita kan lebih cenderung ke menggunakan hafalan, begitu betul, ya. Dan sekarang ini lebih kepada ke penalaran, kemudian diajak berpikir untuk kritis, gitu ya. Mengapa perubahan metode ini Pak dianggap begitu penting untuk meningkatkan sistem pendidikan di tempat kita? Ya, karena begini, dulu sebelum kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, itu paradigmanya adalah kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan harus dicapai oleh satuan pendidikan. Ketika guru mengajar kompetensi 1, kompetensi 2 harus disampaikan. Nah, sekarang tidak begitu. Kurikulum Merdeka itu memberi fleksibilitas, mengembangkan potensi peserta didik dan berpusat pada sumber peserta didik. Jadi anak itu maunya apa? Ya? Potensinya apa? Pengembangannya lewat apa? Itu yang harus kita rubah semuanya sehingga pembelajaran di sekolah itu berarti memberikan dampak positif terhadap masa depan mereka karena apa yang menjadi minat, dorongan dan motivasi dan potensi pada dirinya bisa terasah dengan baik sehingga mengantarkan anak-anak kita bisa hidup mencapai cita-citanya. Itu harapan kita seperti itu. Ya, jadi sesuai namanya Merdeka berarti anak-anak ya, bebas menentukan pilihannya, keinginan dan bakatnya ya, begitu betul, Pak ya. Oke, kita beralih ke soal guru kalau tadi sudah ngomong tentang anaknya. Bagaimana tentang guru, tanggapan Bapak dalam proses gerakan ini? Apa yang sudah dipersiapkan? Tentunya begini, ya kita harus maju bersama, bekerja bersama, terus kemudian meraih cita-cita bersama. Kita harus satu menambahkan konsep kesepahaman. Memang sudah suka tidak suka zamannya digitalisasi. Oleh sebab itu, maka guru-guru harus dibekali teknologi informasi di bidang pembelajaran berbasis teknologi. Pemerintah pusat sendiri mengeluarkan kebijakan tentang PMM, Portal Merdeka Mengajar. Nah, di situ Portal Merdeka Mengajar. Di situ ada konten-konten pembelajaran. Ada konten-konten contoh praktek baik pembelajaran. Ada konten-konten media pembelajaran. Semuanya lengkap ada di situ. Jadi tinggal guru belajar di situ gitu Guru Pak, harus bisa mampu menggunakan itu kan gitu. Baik. Dari mulai dicetuskannya gerakan ini pasti tentu nggak semudah membalik telapak tangan, pasti ada tantangan gitu Pak Teguh. Apa yang sudah dihadapi tantangan yang muncul khususnya di level Kalimantan Utara? Kita kan punya 1 kota dan 4 kabupaten Pak ya. Pasti semuanya berbeda. Tentunya kita harus memberikan pemetaan mapping masing-masing wilayah. Jadi sudah kami mapping pendekatan secara konteks lokal.
budaya lokal, juga tradisi yang ada. Jadi kami petakan ada masyarakat di pesisir, ada masyarakat di perbatasan, ada masyarakat di pedalaman, dan ada masyarakat di perkotaan. Itu pendekatannya tentu berbeda. Dan untuk dukungan sarana prasarannya tentu juga berbeda. Kemudian oleh sebab itu kami punya transformasi, ada yang namanya pertukaran guru, pertukaran guru dan pertukaran siswa. Dari 4 sisi titik tadi, bahwa anak-anak yang kurang mendapatkan informasi yang lengkap dari pedalaman contohnya, bisa kita transformasi titip di sekolah di perkotaan. Jadi iklim belajar di kota dengan iklim belajar di pedalaman tentunya beda. Itu yang akan kita dorong. Harapan kami, anak-anak yang kita titipkan di sekolah yang ada di perkotaan bisa membawa perubahan ketika dia masuk kembali ke sekolah di daerah pedalaman. Demikian juga pesisir. Tentunya kontennya juga berbeda, muatan lokalnya juga berbeda, muatan materi pembelajarannya berbeda. Juga perbatasan. Perbatasan itu harus diperkuat dengan rasa kebangsaan Indonesia. NKRI harga mati, merah putih di dadaku. Itu harus diperkuat dengan nasionalisme yang paling tinggi. Seperti itu kira-kira pendekatannya. Ya, berarti ini merupakan satu bagian strategi daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi geografis yang begitu beraneka ragam dengan sistem pertukaran pelajar itu tadi. Dan ini sudah berjalan, Pak? Alhamdulillah sudah berjalan. Dan memang kita strategi perencanaannya harus berbasis seperti itu, berbasis wilayah. Jadi tidak mungkin pendekatan pembelajaran anak yang di pedalaman dengan anak yang perkotaan. Ada yang di pesisir harus menggunakan metodologi secara khusus yang mana pembelajaran itu bisa menjadi penyemangat, bisa disenangi oleh siswa-siswa kita yang berada di daerah masing-masing. Iya, mungkin karena itu juga Bapak kemarin berhasil meraih penghargaan yaitu Anugerah Merdeka Belajar. Selamat ya Pak untuk Dinas Pendidikan. Terima kasih. Itu mengapa sih sebenarnya Kemendikbudristek RI harus artinya memberikan penghargaan ini kepada Dinas Pendidikan Kaltara atas prestasi apa sebenarnya? Jadi begini, ada indikator penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan. Yang pertama berdasarkan data Dapodik yang ada. Sekarang sudah tersistem bahwa Kalimantan Utara dianggap berhasil ketika bisa mengimplementasikan gerakan TPPK, Tim Pengendalian Pencegahan Kekerasan pada Satuan Pendidikan. Kita sudah punya regulasi, peraturan gubernur, di dalamnya juga ada tim yang kita bentuk di setiap provinsi dan setiap satuan pendidikan. Dan sudah kita implementasikan, kita sesuaikan sehingga harapan pemerintah pusat itu tidak ada lagi namanya perundungan, pelecehan seksual, kemudian intimidasi, ras, suku dan sebagainya itu sudah terbangun komunikasi dengan baik. Itulah yang disebut iklim pendidikan nanti bisa berjalan dengan baik. Maka kita dianggap memiliki transformasi. Yang kedua, kita berhasil dalam rangka meningkatkan standar pelayanan minimal, yang mana itu mendirikan hak dasar oleh masyarakat. Apa saja itu Pak? Pelayanan dasar masyarakat tentang pendidikan yang pertama adalah ketika kita pelaksanaan peserta didik baru, kita mengumumkan siswa miskin dulu. Diprioritaskan. Siswa miskin prioritas. Yang kedua, kita memberikan hak yang sama kepada siswa berprestasi, bebas untuk memilih sekolah di mana. Dengan pola seperti itulah maka pemerintah memberikan penghargaan. Yang ketiga, kita bisa menuntaskan wajib belajar 16 tahun. Meskipun itu dimulai dari usia TK. Tugas provinsi adalah wajib belajar 12 tahun, usia 16 sampai 18 tahun. Itu harus kita semuanya bisa tertampung di sekolah. Harus meyakinkan masyarakat bahwa usia 16 sampai 18 berhak mendapatkan layanan pendidikan pada tingkat SLTA. Provinsi boleh terakhir, tapi masalah pendidikan kita mungkin the best ya Pak. Betul, harus begitu, kita harus komitmen. Baik Pak, ngomong spesifik tentang kurikulum merdeka gitu Pak ya. Nah spesifiknya bagaimana tentang kurikulum? Kalau dulu kan mungkin juga ada kurikulum-kurikulum yang lain gitu ya. Betul, jadi gini, jadi kan berbedanya kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka, bahwa kurikulum merdeka ini adalah menekankan pada potensi, pada peserta didik, bersumber pada peserta didik. Bukan bersumber pada kurikulum nasional, bukan bersumber pada kemauan secara umum lah gitu. Jadi memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan pendekatannya itu juga berbeda. Jadi guru harus bisa mendesain program pembelajaran yang berbasis internalisasi individual. Harus bisa merancang per individu. Ini bakatnya apa, potensinya apa, metode pendekatannya apa. Sehingga penyalurannya seperti apa, sehingga murid itu merasa betul-betul
terbimbing, mendapatkan apa ya, semua keinginan tersalurkan di situ, sehingga merasa senang belajar, kemudian juga bakatnya sudah tersalurkan, motivasinya juga bisa meningkat, sehingga capaian-capaian masa depannya bisa diwujudkan lewat kurikulum Merdeka Belajar tadi. Oke, saya jadi tergelitik Pak, dunia industri kan agak rewel nih ya, artinya mengharapkan lulusan yang punya kompetensi dan sebagainya. Apakah gerakan transformasi pembelajaran ini diarahkan memang juga untuk memenuhi kebutuhan industri nantinya sesuai dengan pangsa pasar yang begitu kompleks gitu. Nah, itu juga bagian daripada transformasi. Iya. Maka ketika anak-anak masuk SMK, itu jaminannya harus bekerja. Oke. Bagaimana untuk bekerja? Kita harus ada punya link antara penyelesaian kurikulum, kebutuhan tenaga kerja di industri. Kita punya kerjasama. Nah, di samping itu kita punya teaching factory, guru mengajar dari industri. Jadi guru-guru dari perusahaan kita libatkan untuk mengajar di satuan pendidikan kita dan menyusun kurikulum secara bersama. Jadi kurikulum setelah ditetapkan bersama, mengajar secara terpadu, sehingga nantinya perusahaan industri itu tidak perlu ada diklat khusus lagi, tinggal mengambil siswa sebagai bagian daripada kebutuhan mereka. Intinya kami selaku Dinas Pendidikan, bahwa SMK itu bukan miliknya kita, bukan miliknya pemerintah, tapi miliknya industri juga. Miliknya peran swasta juga. Ketika dia mau apa, kompetensi apa yang diperlukan, ayo kita bangun secara bersama-sama. Kurikulum kita bersama-sama, mengajar bersama-sama, tempat magang dan tempat merakteknya juga ada di dunia industri mereka. Kemudian yang kedua, saya juga mempunyai strategi khusus agar para guru-guru yang disebut guru produktif, guru SMK, itu mempunyai kompetensi keahlian. Bukan kompetensi profesi pendidik, tapi kompetensi keahlian. Ketika guru teknik mesin, itu ada lisensi dari industri. Gitu ya Pak ya? Oleh sebab itu kita harus ada diklat khusus. Yang mana polanya hampir 400 jam. Baru dikeluarkan nanti sertifikat. Guru itu dimagangkan di industri juga. Bukan hanya muridnya, tapi guru dimagangkan dulu di industri. Ketika guru akan mengajar itu udah tahu iklim di industri itu seperti ini loh. Demand-nya seperti ya, apa? Demand-nya seperti apa, iklim suasana kerja seperti apa, dan kompetensi yang dibutuhkan, skill-nya seperti apa. Ketika guru mengajar itu sudah mempunyai kapasitas yang lengkap tentang industri. Nah, di samping itu setelah itu nanti guru setelah itu ada uji kompetensi lagi yang dikeluarkan oleh LSP, lembaga sertifikasi profesi. Maka ketika ada guru yang memiliki sertifikat kompetensi kalian, pasti industri percaya dong. Iya kan, membangun kepercayaan industri lewat itu. Gurunya dulu yang harus kita benahi kompetensinya gitu. Nah, seperti itu. Di samping itu juga anak-anak kita. Anak-anak kita itu juga perlu dimagangkan di suatu industri yang mana kita kerjasama tadi. Harapan kita ketika lulus bisa diambil langsung industri. Kemudian dari catatan kita merupakan tracker study, alhamdulillah di Kalimantan Utara tuh 88 lulusan SMK udah bisa bekerja. Bahkan waktu tunggunya itu tidak sampai 1 tahun. Yang ketiga ada beberapa kendala, bukan kendala sih, artinya beberapa anak-anak SMK kita yang bekerja tidak sesuai kompetensinya, tapi bekerja. Contohnya saya lulusan teknik mesin, tapi saya tidak bekerja di jurusan mesin, di industri mesin, mungkin di jurusan pariwisata dan sebagainya, itu ada beberapa 35%. Nah seperti itu. Kemudian juga ada yang melanjutkan di perguruan tinggi tentunya kan gitu. Tapi overall artinya kurikulum yang baru yang digagas oleh pemerintah ini lebih berhasil begitu Pak ya, karena sesuai dengan kebutuhan. Jelas, lompatannya sudah dirasakan oleh masyarakat, oleh peserta didik kita yang sudah lulus di SMK yang dunia industri. Bahkan alhamdulillah di tahun 2023 kita juga menerima penghargaan di bidang vokasi. Kalimantan Utara dianggap berhasil dalam pendidikan vokasi karena anak-anak kita memang 88% sudah tersalurkan, sudah zona hijau nasional. Yang kedua, SMK kita itu hampir 60% lah, bukan 60%, sekitar 40% sudah BLUD, Badan Layanan Umum daerah yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu catatan dari. Yang keempat adalah SMK pusat keunggulan. Dari sekian persentase sekitar 60% sendiri SMK di Kaltara itu sudah merupakan SMK pusat keunggulan atau SMK rujukan yang berbasis industri, berbasis dunia kerja. Itu makanya kita dapat penghargaan di bidang pendidikan vokasi di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini anugerah belajar yang berupa tadi transformasi tata kelola pendidikan.
Artinya sebenarnya sudah komplit sekali yang Insya Allah, dilakukan oleh Dinas alhamdulillah kita Pendidikan. akan membangun Kalimantan Utara. Lompatannya begitu jauh. Oke, Bapak, bagaimana kaitannya dengan instansi-instansi lain? Tadi Bapak bilang harus punya link-link dan sebagainya. Sejauh ini apa saja yang sudah bekerja sama dengan Dinas Tentunya Pendidikan? kita harus namanya elaborasi itu harus kita bangun secara bersama-sama. Iya. Yang pertama kita bermitra dengan Balai Guru Penggerak yang merupakan UPT-nya pusat yang ada di Kalimantan Utara. Yang kedua kita berkolaborasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, itu yang dari pusat. Amatar OPD sendiri kami juga membangun link dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ekonomi, Perindako, itu agar nanti produk-produk SMK, produk-produk anak SMA bisa disalurkan melalui UMKM-nya tadi. Sehingga perlu link dan kolaborasi berbagai sektor. Tentunya juga di perguruan tinggi. Nah, kami perlu pendampingan dari berbagai perguruan tinggi. Alhamdulillah guru-guru kami itu sebanyak 270 itu bisa melanjutkan kompetensinya secara akademik, itu menempuh pendidikan S2 secara linier. Itu. Kemudian ada kandidat 13 doktor S3, cuma yang mundurkan diri sekitar 2 atau 3 lah, tinggal 9. Itu alhamdulillah kita juga akan membangun kompetensi secara menyeluruh. Kompetensi guru kita benahi, juga kompetensi siswa kita harus tingkatkan pencapaiannya. Ya, jadi itu tenaga pendidik di level SLTA Pak ya sudah mulai diberikan edukasi pada strata jenjang S2 betul, hingga dokter begitu ya. Oke, Bapak, saat ini kemajuan teknologi tidak bisa dihindarin ya. Tentunya banyak pengaruh perkembangan teknologi terhadap gerakan yang namanya transformasi pembelajaran tadi. Sejauh mana Pak mempengaruhi kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah? Justru kurikulum Merdeka ini banyak menggunakan berbasis teknologi digital. Pertama tadi menggunakan portal PMM, yang kedua ada akun belajar.id. Jadi semua siswa itu diberi akun belajar lewat Google-nya masing-masing, itu tidak terbatas, bisa diakses, di-download di situ. Nah, kendala memang ada. Di Kalimantan Utara ini ada daerah yang blank spot. Jaringan ya Pak ya? Ya, tidak ada jaringan internet, juga listrik. Tapi itu tidak menjadi kendala. Kita bisa melakukan offline nantinya gitu loh. Sehingga akses untuk memperoleh informasi pendidikan melalui portal Merdeka Belajar dan melalui akun pembelajaran tadi.id semua bisa terlaksana dengan baik. Itu dibantu oleh tenaga para komunitas guru. Di situ ada duta belajar juga. Duta belajar itu yang ditugaskan untuk pembelajaran berbasis digital, menyusulkan ke sekolah-sekolah, ke guru juga ke siswa. Mendampingi begitu pendampingan Pak ya? Secara menyeluruh. Dan kami tugaskan secara khusus teknologi komunikasi UPT, teknologi konformasi pendidikan itu untuk mendampingi dan terus memantau perkembangan itu, bagaimana kesulitan-kesulitan dihadapi ketika menggunakan transformasi digitalisasi tadi. Yang kedua tentu adalah sarana prasarana. Nah, ini tidak dia. semua siswa kita punya HP. Bagaimana solusinya? Tapi kita solusinya ada. Kita punya di sekolah itu kan ada lab komputer yang bisa digunakan saat belajar di sekolah. Nah, ketika di rumah tidak ada punya fasilitas ya nanti bisa mengakses lewat di lab komputer mereka masing-masing. Seperti itu. Gitu. Ya, baik Pak. Terakhir, mungkin Bapak ada harapan tentang dunia pendidikan khususnya di Kaltara setelah implementasi gerakan transformasi pembelajaran ini? Tentunya harapan yang terakhir kami bisa mewujudkan visi misi gubernur, yaitu Kalimantan Utara maju, berubah dan sejahtera. Kemudian apa langkah saya? Yang pertama adalah kita akan mewujudkan Kaltara cerdas, Kaltara bekerja, Kaltara berdaya saing. Itu harapan terakhir. Jadi kita memiliki sumber daya manusia yang harus bisa membangun Kalimantan Utara lewat Kaltara cerdas. Kami mendorong semua siswa-siswa kita untuk mengambil jurusan ketika masuk perguruan tinggi apa yang dibutuhkan Kaltara. Nah, Kaltara akan ada industri raksasa yang akan hadir di Kalimantan Utara, khususnya di wilayah Tanah Kuning, yang disebut dengan KII sekarang, kawasan industri hijau internasional. Nah, sudah kami siapkan semua DM. Salah satunya adalah kami memberikan muatan tersendiri, itu bahasa Mandarin, bahasa asing. Juga tidak lupa bahasa Inggris pastinya sudah. Kami akan memasukkan muatan lokal bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin? Kita sudah punya peta berdasarkan hasil tracker study, juga hasil analisis bahwa banyak investor memang dari negara Cina. Yang kedua, kita sudah ada kerjasama
antara dinas pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Tiongkok. Bahkan mahasiswa dari sana itu tidak perlu bayar, dari Indonesia tidak perlu bayar, hanya biaya hidup saja. Untuk SPP tidak bayar, kemudian juga biaya pemondokan kos tidak bayar, hanya biaya hidup makan sehari-hari aja. Dan biaya hidup ada sekitar 260 anak-anak kita yang belajar di Tiongkok sekarang. Kuotanya berarti Kuotanya segitu, Pak, sekitar ya? itu. Ya. Alhamdulillah Kaltara bisa memperoleh percepatan dalam rangka. Nah, untuk Kaltara bekerja, kami wujudkan dalam bentuk yang tadi SMK PK Pusat Keunggulan, juga tracker study, teaching factory kerjasama dengan industri. Nah sekarang untuk SMA, SMA kan tidak semuanya melanjutkan di perguruan tinggi. Bagaimana langkah kami? Pertama kami mewujudkan pendidikan kewirausahaan. Jadi kita sudah punya mapping, punya assessment, data assessment. Ketika anak-anak kita yang tidak akan melanjutkan di perguruan tinggi karena mungkin faktor ekonomi, kami perkuat dengan pendidikan kewirausahaan. Saya ingin mencetak siswa-siswa SMA yang tidak melanjutkan di perguruan tinggi karena faktor ekonomi akan menjadi pengusaha muda. Itu harapan kami. Dengan mental yang kita bentuk dulu, baru kita memberikan solusi-solusi, barangkali mencarikan mungkin setelah itu ada peluang-peluang apa yang harus kita sampaikan ke mereka, dan pendampingan secara simetris terus. Ketika sudah bisa mandiri baru kita lepas. Itu harapan kami. Jadi Kaltara terus bekerja, ada yang menganggur. Super sekali Pak Teguh. Ya Bapak, mudah-mudahan harapan Bapak ini bisa terwujud dengan kualitas para pelajar kita yang tentunya memenuhi kebutuhan daripada industri yang sekarang semakin kompleks, tapi Bapak optimis bahwa semuanya akan tercapai. Insya Allah akan tercapai. Terima kasih Bapak Teguh Henry sama-sama. Sutanto. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir dan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Boleh satu pantun lagi? Boleh, silakan Bapak dengan senang hati. Memancing ikan di atas perahu. Cakep. Es kelapa muda dicampur madu. Pendidikan Kaltara semakin maju, Kaltara akan semakin bermutu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Andes Teguh Henry Sutanto MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam.